Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlen, ahlen, ahlen. Para Injolopan, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Seorang aki-aki Lopan dengan 7 orang cucunya atau incu. Apa yang akan dia sampaikan? Lalu apa yang akan diberikan kepada Anda para Injolopan? Kita langsung dengar dari beliau. Masya Allah. Aki, Mang Aki Lopan. Apunten, itu namanya pernah. Nah, para Lopan, beginilah kalau Incu ketemu gede, jadi kangen-kangenannya lama. Oke para Lopan, para Incu Lopan, langsung aja deh kita akan dengar langsung dari Aki Lopan. Mangga Aki. Assalamualaikum, Incu Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Lopan. Aki ingin cerita sedikit, cerita yang diambil dari Al-Quran untuk Incu Aki. Apakah Incu Aki mau dengar suara Aki yang sudah setengah baya? Mau dengar Incu? Tapi sebelum dengar cerita Aki itu kakek dalam bahasa Indonesianya, Incu itu cucu ya. Aki ingin sedikit sharing kepada Incu Aki Lopan, jalan-jalan Lopan. Pernah dengar nama ikan yang besar di laut, ikan apa namanya? Ikan apa Aki? Incu? Hiu Aki. Dapat sepeda Aki. Dapat hiu nanti ya. Kok hiu? Paus ya. Kacau. Paus gitu. Paus sih, jangan salah. Iya, Aki mah. Aki udah tua, udah gak ada suaranya. Aki sudah lemah. Ampun ya Allah. Tapi Aki ingin berbagi ilmu sedikit Aki. Walaupun Aki sudah seperti ini, Aki ingin cerita. Coba Incu Aki bisa jawab nggak? Ikan apa di laut yang gemuk, nggak kurus-kurus, padahal berenang tiap hari? Ikan apa Incu? Ikan apa? Paus Aki. Kenapa nggak kurus-kurus tiap hari berenang? Makanya Incu Aki nanti jangan pilih-pilih makannya, cari makan makanan yang sehat, bergizi dan berkualitas. Bukan hanya ikan paus, kerbau juga makanannya. Kerbau termasuk vegetarian gitu ya. Ya Cuk, betul. Tapi kenapa badannya nggak kurus-kurus kayak Aki, gemuk terus? Kenapa gitu? Jadi jangan merasa dengan badan besar ya kemudian jadi minder, tapi tetaplah Incu Aki calon Lopan. Ambil hikmah dalam setiap kejadian. Aki akan cerita ikan paus. Kenapa Nabi Yunus masuk ke dalam ikan paus, perut ikan paus ya, bukan ikan teri. Kenapa Incu? Kecil lagi. Atau ikan hiu yang punya giginya tajam-tajam. Kenapa Incu? Karena kalau dicabik hilang. Mati ya. Mati. Inilahnya hikmahnya dari Allah SWT memberikan cerita tentang Nabi Yunus kepada Incu Aki Lopan. Bagaimana seorang Nabi Yunus ini dapat tugas dakwah dari Allah SWT yang friend-nya ratusan ribu. Tapi tiba-tiba Nabi Yunus unfriend ke mereka semua. Kenapa? Karena dihina, dicaci maki. Nabi Yunus gak kuat. Dan Nabi Yunus akhirnya pergi meninggalkan friend-nya, sudah di unfriend-nya tadi itu. Dia meninggalkan menuju laut, berangkatlah dengan sebuah kapal. Di dalam kapal ini ternyata di tengah perjalanan jadi gelombang pasang yang besar dan barang-barang harus dibuang.
Ya, tapi tetap ya kapalnya masih oleng. Sehingga akhirnya para awak kapal mengundi siapa nih di antara awak kapal yang harus dibuang atau penumpang yang harus dibuang. Ternyata undian pertama itu Nabi Yunus yang harus dibuang. Mereka tidak percaya, kok Nabi, kok orang baik yang harus dibuang ke laut. Diundi lagi sampai ketiga kali, incu. Ya, ternyata Nabi Yunus lagi. Akhirnya Nabi Yunus merasa dirinya, wah ini tidak bisa ini adalah takdir dari Allah SWT. Akhirnya dia buka bajunya, dia lompat ke tengah laut, dan disitulah dia dimakan oleh ikan paus. Berapa lama Nabi Yunus ini berada di perut ikan paus? 3 hari, 7 hari, 40 hari, atau dari duha sampai sore? Semuanya benar. Menurut para ulama, mereka bersih pendapat, ada yang menyebut tadi berbagai waktu. Tapi kita ambil hikmahnya, incu-inci akilopan adalah bagaimana interaksi seorang nabi dengan makhluk Allah SWT yang bernama paus. Paus, ya, ada di mana paus biasanya? Ada di lautan. Jangan mikir kemana-mana. Jangan begitu lagi. Kita tadi cerita sampai mana ini, Incu? Sampai di lautan. Sampai di lautan. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan perut ikan paus. Bayangkan anak Incu Aki yang belum jadi lopan, sebentar lagi akan jadi lopan, masuk ikan paus dulu. Gelap, poek, gak ada makanan, gak ada minuman, kecuali air laut yang ditelan oleh ikan paus. Tapi Nabi Yunus bersabar dan akhirnya merasakan baperan Nabi Yunus. Baperan Nabi Yunusnya, ini mungkin salahku, aku meninggalkan dakwah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah SWT. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan, tiada Allah, tiada ilah selain Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Ya, aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Dan doanya didengar oleh Allah SWT, Incu. Amin. Kalaulah dia tidak berdoa kepada Allah SWT, maka Allah biarkan dia selamanya sampai hari kiamat berada ikan paus. Tapi karena dia masih ingat kepada Allah SWT dengan kesalahannya, walaupun berada dalam 3 kegelapan, 3 kesulitan, kesusahan, tapi karena ingat sama Allah, Allah tolong. Jadi anak Incu Aki, kalau nanti sebelum jadi lopan, ya, kita akan berhadapan dengan masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah kesulitan hidup, kesusahan, kesulitan, kemudaratan, dan sebagainya. Tapi ingat, Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang ingat, yang zikir kepadanya. Itu Betul, Ki. jadi nanti ya kita ini selalu berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan ini. Betul. Tapi solusinya ada di Allah Subhanahu wa taala. Incu Aki, ingat Incu Aki, ingat. Jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan Allah. Kalau kita dalam kesulitan, pasti kita selalu ingat Allah. Tapi kalau kita dalam kesenangan, kita kadang-kadang menafikan Allah. Aki tersengal-sengal karena kehidupan Aki sudah tua begini, ya masih bisa hadir bertamu ke rumah Incu Aki ini. Amin, Ki. Ini cerita tentang Nabi Yunus, dan akhirnya Nabi Yunus itulah Allah SWT dengan apa? Disemburkan dari perut ikan paus. Ya, walaupun ada yang menyemburkan bukan dari tempat ikan paus katanya, disemburkan saja, dan berada di padang yang tandus, dan tiba-tiba di situ tumbuh ya pohon labu namanya. Dan pohon labu ini dijadikan daun-daunnya dijadikan untuk menutup aurat Nabi Yunus, dan labunya dimakan. Dalam keadaan lemah Nabi Yunus ketika itu, ya sakit, makan terus labu. Ternyata labu ini sampai sekarang menjadi obat yang terbaik untuk kesehatan. Nah, inilah sepenggal cerita tentang ikan paus
Incu-incu Aki Lopan. Cerita ini jadi inspirasi bagi tim kami di Robani untuk membuat suatu produk anak perusahaannya Robani, yaitu Bani Batuta. Produknya adalah produk ikan paus. Mana produknya, Pak? Nah. Ki, ini ternyata yang kita oleh Aki Lopan. Sebuah produk dengan motif yang Aki ceritakan tadi. Gimana Ki ini? Ya, ini dari cerita Al-Quran tadi, ya, akhirnya lahirlah satu produk ini, produk Bani Batuta. Ini Bani Batuta. Cakep Ki. Cerita tentang ikan paus dan Nabi Yunus. Nih, Nabi Yunus, ya. Walaupun bahasa Arabnya tulisan salah ya, nggak apa-apa ya. Ya kan? Nah, nanti anak Icu yang pakai baju ini, insya Allah teringat dengan cerita Aki. Ya, insya Allah kita berhadapan dengan masalah demi masalah demi masalah. Ya Allah selalu memberikan solusinya kepada kita. Asal kita ingat selalu kepada Allah SWT. Insya Allah Aki doakan incu-incu Aki jadi Lopan semuanya, insya Allah. Ya, makanya beli baju. Ya. Itu cerita dari Aki Lopan terkait dengan Nabi Yunus. Tahu kan siapa Nabi Yunus? Nah, kalau tahu, tadi ada kuisnya juga nih dari Aki. Jawab aja nanti di komen ya. 10 orang yang beruntung akan mendapatkan baju ini. Kikuk, kikuk, kikuk. Nah, kikuk. Nah. Oke. Sekian dulu cerita dari kami. Kita akan lanjut nih ke sesi cerita berikutnya yang tidak kalah seru. Tentu tahu, penasaran, Incu Lopan? Langsung aja deh kepada Aki Lopan. Mangga Aki. Wahai para Lopan semua, ingat jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Lonceng yang loncengnya lonceng, tekan, aktifkan supaya dapat update video yang terbaru dari kami. Mantap lah.